Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Yang terkhusus Allah memberikan kepada kita nikmat berupa hidayah, iman dan Islam yang tidak semua umat manusia di dunia ini diberikan. Maka dengan nikmat ini pula, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senantiasa menaati perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa berjuang dari Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomahan kepada kita untuk tegak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan kita di atas jalannya, diberikan keistiqomahan. Teman-teman, saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan, Allah berikan segala kemudahan-kemudahan dalam urusan yang sedang diuji, dicoba. Ujian dari Allah, semoga Allah berikan ketabahan, kesadaran, dan keistiqomahan. Jadi insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan akidah. Kenapa kita penting membahas tentang akidah? Akidah ini merupakan persoalan yang sangat mendasar, sangat fundamental, dan sangat prinsip. Dan akidah ini sesuatu yang bersifat gaib. Mempelajari akidah ini mempelajari sesuatu yang gaib. Dan ini sangat penting sekali karena disinilah yang akan menjadi fondasi untuk tegaknya sebuah bangunan yang kokoh. Makanya kalau kita lihat sejarah, Rasulullah dakwah di Makkah berapa lama? Kembali mengasah sirah nabawiyahnya. Rasulullah dakwah Islam itu berapa lama? Kurang lebih 23 tahun. Terbagi dua fase. Fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah berapa tahun? 13 tahun fase Mekah. Fase Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi 23 tahun Rasulullah dakwah Islam. Nah, dakwah Islam Rasulullah selama 13 tahun, apa yang dibangun di sana? Perintah puasa, zakat, haji, itu dulu di mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Caranya gampang. Lihat ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang muhkamat, hukum-hukum, fikih, perintah ibadah, semua turun di Madinah. Itu sesuatu yang panjang. Sedangkan di Mekah, ayat-ayat yang turun itu berkaitan dengan fondasi akidah. Makanya banyak berbicara tentang konsep ketuhanan dan akhirat, hari kiamat dan sebagainya. Itu ayat-ayat Mekah. Kenapa tidak langsung ada perintah sholat dan sebagainya? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ingin program ini cepat promo. Makanya coba kita lihat di surat Ibrahim ayat 245. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajari thayyibah. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimat yang baik? Apa kalimat yang baik itu? Kalimat yang baik adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabitun, akarnya itu menancap kuat. Akarnya menancap kuat. Asluha sabitun, wa farquha fis sama, dan batangnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biiznillah, dan dia mengeluarkan buah setiap saat dengan izin. Jadi kalimat yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah akidah. Fondasi akidah inilah yang dibangun oleh Rasulullah selama 13 tahun. Sehingga guncangan yang menerpa kaum muslimin saat itu tidak menghancurkan akidah mereka. Itulah kenapa Islam itu bisa tumbuh berkembang dalam waktu singkat. Kenapa? Fondasi akidahnya yang kuat. Nah, kenapa umat Islam sekarang serba takut ketika diterpa ujian dan sebagainya? Kita jangan untuk mendakwahkan Islam karena akidah kita tidak kuat. Akidah yang kita anut itu akidah yang rapuh. Apalagi sekarang kuburan di mana-mana itu luar biasa sekali. Umat Islam sekarang ini diserang dari berbagai sisi.
mulai diserang oleh orang Kalis Barat, orang-orang kafir Yahudi Nasrani, diserang oleh Syiah, diserang oleh kaum komunis dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak sedikit umat Islam itu yang goyah, tidak berani bersuara, tidak berani menyampaikan yang hak. Boleh hak walau kandang Allah. Katakan banyak hak itu meskipun pahit, tapi banyak yang takut. Kenapa? Akidah kita ya. Nah, inilah umat Islam sekarang yang paling pokok harus dibangun perkara akidah. Tauhid itulah yang harus. Nah, ini tauhid ketika sudah kuat, keimanan ketika sudah kuat, maka insya Allah dia akan memberikan buah yang akan memberikan arwah yang baik di tengah-tengah masyarakat. Makanya ini penting sekali kita selalu belajar akidah, memperdalam akidah, menguatkan ini. Nah, insya Allah pada kesempatan ini hanya pengantar untuk materi juga lanjutan dari akidah. Jadi di sini kenapa sih kita perlu mempelajari akidah Islam? Kita akan fokus kepada akidah Islam ya. Karena akidah ini ada beberapa jenis akidah, tapi yang kita akan fokuskan nanti itu akidah Islam. Nah, Islam memahami bahwa ketika kita mati, maka kita akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia, yang kemudian inilah yang nanti akan menjadi jawaban bagi persoalan di mana kita akan ditempatkan, kekal di surga atau kekal di neraka. Makanya ada, untuk menyelesaikan persoalan ini, ada yang namanya betul pokok, persoalan yang sangat fundamental yang harus diselesaikan oleh manusia. Apa itu? Dari mana kita berasal? Apa tujuan kita hidup? Dan mau kemana kita setelah? Ini adalah persoalan yang sangat fundamental. Ketika persoalan ini bisa terjawab dengan jawaban yang benar, terurai dengan benar, maka persoalan-persoalan cabang dalam kehidupan ini akan selesai. Apa persoalan cabang itu? Berbicara tentang ekonomi bisa, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang pemerintahan dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan cabang dalam kehidupan. Yang pokok ini dulu yang harus selesai. Kalau yang pokok selesai, maka selesai. Terurailah yang lain. Tapi kita tidak akan bisa sampai pada kebangkitan umat kalau persoalan ini tidak selesai. Maka yang pertama harus kita selesaikan itu kita dari mana? Untuk apa dan mau? Ini berbeda-beda cara orang menjawab. Kalau Islam sudah jelas, kita sama-sama sudah paham. Kita berasal dari mana? Dari Allah. Allah diciptakan oleh Allah. Ingat, kita ini makhluk. Yang namanya makhluk berarti yang sadar tadi. Siapa pencipta dia? Kemudian apa tujuan kita hidup? Untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Dan setelah kita mati, kemana kita? Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kita akan dikembalikan. Untuk apa kita di situ? Disitulah kita akan dihisab. Disitulah kita akan ditimbang amal kita. Kemudian disitulah akan dibalas perbuatan kita. Ini adalah persoalan yang sangat fundamental. Kemudian siapapun yang ingin bangkit, maka yang utama harus dilakukan adalah mengubah pemikirannya. Dari pemikiran yang salah menjadi pemikiran yang baik. Dari pemikiran yang sesat menjadi pemikiran yang sahih. Dari pemikiran yang dangkal menuju pemikiran yang lebih tinggi, melampaui cara berpikir hewan. Ini syaratnya untuk bangkit. Ubah dulu cara berpikir kita. Perubahan pemikiran itu haruslah bersifat sesungguhnya. Apa itu? Menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh sebagian-sebagian. Kita semua kalau ditanya, beriman tidak sama Allah? Saya tanya, beriman tidak sama Allah? Beriman tidak sama Allah? Beriman. Oke. Konsekuensi dari keimanan itu apa? Taat tunduk patuh kepada Allah. Sudah menjalankan semua syariat Allah? Sudah menjalankan semua syariat Allah? Inilah yang terjadi. Persoalan bangsa hari ini adalah tidak sungguhan yang tidak berpikir. Kita mau saling beriman kepada Allah, bahkan meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Kita sudah bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika Allah menawarkan syariatnya kepada kita, kita tidak mau. Kemudian yang ketiga, pemikiran dan pemahaman yang mengantarkan kita kepada kebangkitan harus memiliki 3 ciri khusus. Ya. Ada 3 ciri khusus yang bisa mengantarkan kita kepada pemikiran yang benar. Apa itu? Yang pertama, harus sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Yang kedua, memuaskan akal.
Dan yang ketiga, menentangkan jiwa. Kemudian, Islam didirikan atas satu pondasi, yaitu akidah, atau yang kita kenal dengan ideologi, yaitu keyakinan adanya Allah sebagai Tuhan, dan keyakinan itu melahirkan kesadaran untuk tunduk patuh kepada Allah. Maka percuma kita yakin kepada Allah, tapi kita tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Sia-sia saja keimanan kita kepada Allah kalau kita tidak pernah mau tunduk patuh kepada Allah. Dan satu-satunya akidah, ideologi yang mengajarkan keyakinan kepada Al-Khaliq itu adalah Islam, dan juga harus tunduk patuh kepada. Makanya itu coba kita lihat di surat Al-Baqarah. Alif Lam Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa orang beriman itu? Siapa orang-orang yang beriman itu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang ghaib dan memegang teguh prinsip akidah. Sesuai tidak dengan tadi analogi pohon kurma? Bagaimana pohon kurma? Apa yang ghaib? Akarnya. Akidah fondasinya pokok. Setelah beriman kepada yang ghaib apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tegakkanlah salat, maka tegaklah seperti itu. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kau menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan. Tu'ti ukulaha kullahin. Bagaimana pohon kurma itu ketika sudah tegak, bahkan yang pokoknya di atas fondasi yang kuat, maka dia mengeluarkan buah setiap saat dengan izin Tuhan. Seperti itulah orang yang kalau sudah fondasi akidahnya kuat, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka akan dilaksanakan. Maka itu pasti akan melahirkan buah yang baik bagi umat. Makanya ini kita belajar sekarang hari ini, kita niatkan adalah untuk mengubah diri kita. Kita belajar karena Allah. Kita ingin mengubah diri kita, dan mudah-mudahan itu bisa berimbas untuk mengubah umat, membangun kesadaran. Makanya dalam beragama itu bukan hanya sekedar yang penting dia sholat, yang penting dia puasa, bukan hanya sebatas itu. Kenapa? Karena Islam tidak menghendaki kita itu hanya soleh secara pribadi, tetapi soleh secara sosial. Makanya Islam itu sangat kuat mendorong kita untuk membangun yang namanya tauhid sosial. Bagaimana kita untuk mengubah? Kita lihat sekarang, kita begini sekali melihat yang mana. Ya, jadi persoalan satu, fondasinya rapuh, fondasinya nggak kuat. Nah kalau kita juga yang sedang dakwah begini, fondasi kita nggak kuat, sudah gampang ditertak, berubah, dihantam sedikit langsung runtuh. Maka itu dulu fondasi akidah kita yang harus kita kokohkan. Bukan mari Rasulullah untuk bangun akidah berapa lama? 13 tahun dakwah di Mekah. Nanti 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, baru kemudian ada perintah soleh dalam perintah Islam itu. Itulah perintah amalan yang diperintahkan di dalam di Mekah itu. 10 tahun, 11 tahun lebih dakwah akidah baru ada perintah soleh. Kalau kita mau mengubah segala sesuatunya itu harus menjadi otoritas. Tidak boleh setengah-setengah. Yang ini diambil, yang ini tidak. Sesuai dengan syariat kita, tidak boleh seperti itu. Suka tidak suka, rela tidak rela, enak tidak enak untuk kita. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Itu yang namanya perubahan sejarah. Ya, mungkin itu saja. Bila bisa dilihat, pasal berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.